Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahik Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Mikhail Tal sebagai hitam melawan Joseph Koper tanggal 19 Mei 1959 di Zurich, Swiss. Ya, di sini Koper memulai dengan E4, dibalas Tal dengan C5, Sicilian Defense, kuda F3, D6, D4, pion kali D4, kuda makan, kuda F6, mengancam pion, kuda C3, menjaga pion, A6, kontrol petak B5, juga dukungan untuk pion B7 ke petak tersebut. Putih gajah G5, Tal E6, F4, bermaksud mendukung pion E4 maju ke E5 untuk menekan kuda yang sedang dipin gajah. Tal membiarkan kemungkinan tersebut dan melangkahkan pion ke B5. Menteri F3 membuka jalan rokade, gajah B7, pin pion E4. Gajah D3 menambah penjagaan pion E4, gajah E7, melepas pin gajah. Koper rokade panjang, Menteri B6, mengancam kuda. Koper membiarkannya dan memilih benteng H ke E1. Di sini tentu saja Menteri tidak berani makan kuda karena akan terjadi skakster. Itulah kenapa Tal di sini lebih memilih menjalankan kuda B ke D7 sehingga kuda D4 tak lagi aman. Dan putih kuda C ke E2 mengamankan kuda D4. Tal kuda C5, gajah makan kuda. Gajah makan, G4. Langkah yang agresif dari Koper. Hitam kuda A4, membuka ancaman 2 kali untuk kuda D4. Putih C3, menjaga kuda. Ya, kita kembali ke langkah sebelumnya. Walaupun di sini hitam punya jebakan yang kita bahas barusan, tapi langkah Tal kuda A4 ini akan membuat situasi berbeda. Sebagai contoh, misalnya di posisi ini putih pion G5 mengancam gajah, maka gajah kali D4, kuda makan. Pastinya di sini Menteri tidak langsung makan kuda D4 karena ada ancaman skakster. Jadi hitam terlebih dulu kuda kali B2 mengancam benteng. Setelah raja makan kuda, baru Menteri makan kuda D4, skak. Di sini hitam punya tempo untuk melarikan Menteri. Dan hitam unggul 1 pion. Karena itu, ketika Tal kuda A4, Koper pion C3, menjaga kuda untuk menghindari rencana hitam barusan. Seterusnya Tal B4 berusaha membuka lajur raja putih dan menjalankan rencana yang tadi. Putih mengantisipasinya dengan gajah C2 mengancam kuda. Dan Tal tidak berusaha menyelamatkan kudanya dan malah mengorbankannya dengan makan pion B2. Inilah yang kita sukai dari Tal, si raja pengorbanan. Ya, selanjutnya putih raja makan kuda, pion kali C3, skak, raja makan, dan sebelum melakukan aksinya, Tal terlebih dulu mengamankan rajanya dengan rokade, sekalian mengaktifkan benteng. Benteng B1, ster, Tal balas skak dengan Menteri ke A5. Raja D3, benteng A ke C8. Tentu di sini putih tidak bisa makan gajah karena akan kehilangan benteng E1. Jadi Menteri F2 menjaga benteng. Merasa keamanan gajah terancam, Tal memundurkan gajahnya ke A8. Lalu benteng B3 mengontrol petak C3, E5
mengancam kuda. Putih balas mengancam gajah dengan G5. Pion makan kuda. Di sini putih tidak memilih makan gajah, tapi kuda makan pion. Nah, lalu bagaimana jika di posisi ini pion makan gajah? Maka hitam benteng kali C2, raja makan, menteri kali A2, skak, dan mengancam benteng. Langkah terbaik bagi putih adalah membiarkan bentengnya dimakan. Tapi apabila putih berusaha menyelamatkan bentengnya dengan menutup skak menteri, maka gajah kali E4, skak. Raja C1 tetap menjaga benteng, menteri A1, skak. Di posisi ini, putih akan dihabisi hitam dan skak mat. Karena itu di sini putih tidak makan gajah, tapi kuda kali D4. Dan setelah gajah makan kuda, ster, di sini Joseph Koper menyerah. Karena di samping kalah perwira, juga posisi yang tidak bisa lagi diselamatkan. Dan kalau permainan diteruskan, menteri tidak bisa makan gajah karena akan kehilangan benteng. Dan kalau raja yang makan gajah, maka menteri C5, skak ster. Putih akan kehilangan menterinya. Ya, jadi inilah salah satu partainya Mikhail Tal ketika melawan Joseph Koper. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.